Hai, nama saya Nehemia Revel dengan NIM 105222151. Hai, nama saya Raisa Nabila dengan NIM 105222156. Hai, nama saya Riki Aditya Pratama dengan NIM 105227172. Apa itu branch testing? Branch testing adalah salah satu teknik dalam white box testing yang digunakan untuk memverifikasi apakah setiap percabangan logika atau branch dalam program telah diuji setidaknya satu kali. Dalam konteks ini, branch mengacu pada setiap kemungkinan jalur eksekusi program yang muncul akibat pernyataan bersyarat seperti if, else, switch case, atau perulangan seperti for, while, dan do while. Apa sih tujuan branch testing? Pertama, branch testing memastikan semua logika program diuji secara menyeluruh, bukan hanya baris-baris kodenya, atau seperti pada statement branch. Kedua, mendeteksi kesalahan logika yang mungkin muncul dalam satu cabang kode, tetapi tidak di cabang lain. Ketiga, meningkatkan cakupan pengujian atau test coverage, terutama dalam aspek branch coverage. Lalu keempat, membantu pengembangan dan penguji memahami struktur logika dari sistem dan memperbaiki jalur yang tidak benar atau tidak aman. Dan terakhir, yang kelima, mengurangi resiko bug tersembunyi di jalur kode yang jarang atau tidak pernah dijalankan selama pengujian biasa. Teknik penerapan branch testing. Untuk melakukan branch testing secara efektif, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis kode sumber. Teliti seluruh kode untuk mengidentifikasi semua struktur kontrol seperti if, else, switch case, dan loop. Setelah itu, kita juga perlu memperhatikan bagian-bagian yang memiliki percabangan logika. Dengan contoh seperti gambar di sebelah ini yang berisi berbagai kode yang memiliki struktur mulai dari if, else, dan juga percabangan else if di dalamnya. Yang kedua, gambarkan diagram alur ataupun flowchart. Buat diagram alur atau control flow graph dari program. Setiap simpul atau node mewakili pernyataan atau blok kode, dan setiap cabang atau edge mewakili alur logika. Dimana seperti contoh yang ada, yaitu blok main yang kemudian akan dieksekusi dengan statement if memiliki nilai true atau false yang akan memiliki hasil yang menjadi akhir dari kode tersebut. Lalu langkah ketiga, identifikasi semua branch. Untuk setiap percabangan, identifikasi jalur true dan false. Untuk switch case, identifikasi setiap case dan default. Kemudian yang keempat, buat test case untuk setiap branch. Kembangkan kasus uji atau test case yang secara eksplisit mengeksekusi setiap jalur logika dalam program. Setiap kondisi logika harus diuji dengan nilai masukan yang menghasilkan true dan juga false. Kelima, jalankan dan evaluasi hasil. Eksekusi test case yang telah dibuat, dan juga gunakan alat code coverage untuk memastikan bahwa semua branch telah dieksekusi. Berikut adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa melakukan teknik branch testing. Di sini kita memiliki sebuah function untuk memeriksa kelayakan umur seseorang dalam mengemudi. Kita bisa mengidentifikasi kalau di sini function tersebut memiliki dua cabang. Yang pertama adalah ketika umur lebih dari sama dengan 18, maka akan bernilai true, dan ketika umur kurang dari 18, maka akan bernilai false. Dan juga kita memiliki diagram yang akan mengilustrasikan function tersebut di sebelah kanan. Kemudian, dari function tersebut, kita bisa mencoba untuk membuat dua buah test case untuk melihat kapan masing-masing cabang akan tereksekusi, di mana dalam test case pertama, seseorang yang berumur 20 akan memiliki output true, dan juga pada test case kedua, seseorang yang masih berumur 16 akan mengeksekusi cabang false atau akan menghasilkan output false.
di mana jalur pertama, dalam test case pertama, kita akan melalui jalur A1, B2, C4, lalu sampai ke hasil akhir yaitu E. Lalu jalur kedua, di mana seseorang berumur 16, dia akan melalui cabang A1, kemudian B3, lalu D5, baru menuju E. Di mana cakupan cabangnya kita memiliki 2 buah jumlah jalur. Dan hasilnya, jika kedua test case dijalankan dan menghasilkan output yang sesuai, maka branch testing berhasil mencakup seluruh jalur logika dari fungsi tersebut. Kelebihan branch testing. Yang pertama, lebih efektif daripada statement coverage. Karena branch testing tidak hanya melihat apakah suatu baris dijalankan, tetapi juga memastikan kondisi logis diuji dalam 2 arah, yaitu true atau false. Yang kedua, mendeteksi bug yang tidak terlihat. Banyak kesalahan hanya muncul dalam jalur tertentu. Misalnya, hanya saat if bernilai false. Branch testing mengharuskan pengujian 2 arah. Yang ketiga, membantu pengembangan kode yang robust. Dengan mencakup semua jalur logika, kualitas kode meningkat dan bug berkurang. Yang keempat, cocok untuk pengujian unit dan integrasi. Sangat bermanfaat dalam tahap awal pengujian kode sumber. Kekurangan branch testing. Yang pertama, tidak mencakup semua kombinasi kondisi logis. Branch testing hanya memastikan tiap cabang dieksekusi, tapi tidak menguji kombinasi kompleks dalam kondisi seperti if and secara terpisah. Yang kedua, bisa jadi rumit untuk kode besar. Program dengan banyak percabangan atau nested if akan menghasilkan banyak jalur yang harus diuji. Yang ketiga, tidak cukup untuk sistem yang sangat kritikal. Dalam sistem yang butuh keamanan tinggi, contohnya seperti sistem penerbangan atau kesehatan, dibutuhkan cakupan yang lebih luas, seperti path testing atau condition coverage. Yang keempat, membutuhkan pemahaman penuh terhadap kode. Karena ini white box testing, penguji harus bisa membaca dan memahami logika program dengan baik. Kesimpulannya, branch testing adalah metode penting dalam white box testing untuk memastikan setiap kemungkinan cabang logika dalam program diuji. Meskipun lebih kuat daripada statement coverage, teknik ini tetap memiliki keterbatasan dalam menangani kombinasi kondisi yang kompleks.